Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Karena pagi ini kita dibangunkan dan kita bisa menghirup udara yang sehat, yang segar, dan kita terasa sehat. Dan kita akan melanjutkan baca firman lagi. Tapi aku akan tunjukkan, lihat ini. Sudah mulai, semalam aku mau bersihkan. Tapi itu sebenarnya udah mulai cair karena semalam aku pikir matahari cukup panas, tapi ternyata nggak semuanya itu. Aku pikir semuanya, cuman hanya beberapa aja. Dan tadi aku baru ini beresin. Aku tadi coba congkel-congkel gitu, tapi lumayan keras karena dia sudah jadi es. Kalau tadinya masih salju, dia masih lembut, tapi sekarang dia udah jadi es, jadi agak sulit membersihkannya. Ya, paling nanti kan ada matahari ya. Tuh, kalau aku sempat aku bersihkan lah. Oke, kita lanjutkan baca firman. Kita baca lagi ayat Alkitabnya. Di video yang lalu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke menyeberang danau ya katanya, dan di perjalanan ada tiba-tiba angin dan badai katanya sampai air itu masuk ke perahu mereka, dan pada saat itu Yesus sedang tidur dan mereka ketakutan ya, murid-muridnya ketakutan sampai akhirnya membangunkan Yesus. Dia bilang, "Guru, guru, kita akan binasa," katanya. "Masa kan engkau tidak peduli? Kita akan binasa," katanya. Makanya Tuhan Yesus bangun, dia redakan, diam, dan tenanglah. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Di mana kepercayaanmu?" katanya gitu ya. Jadi sering kita memang seperti itu, apalagi lagi masalah banyak ya, problem dan sebagainya. Kita tuh sering bilang, "Ada Tuhan gak sih? Tuhan di mana sih?" gitu. Tuhan lihat gak sih? Tuhan ngerasa gak sih? Tuhan tahu nggak sih gitu loh. Jadi itu sering, dan itu aku pernah lalui ya, dan aku pernah bertanya seperti itu waktu hidup-hidup yang lagi susah, banyak masalah dan sebagainya. Tetapi di sini kita diajarkan ya, setelah sampai sekarang gitu loh, jika aku kayak flashback kita ke belakang, dan sampai sekarang aku masih diberkati dan selalu aku mengucap syukur bahwasanya Tuhan itu baik. God is good all the time. Karena sampai hari ini aku masih sehat, sampai hari ini aku mengucap syukur aku bisa melakukan aktivitasku seperti sedia kala. Memang tidak seperti dulunya yang bisa ini segala macam, tetapi bagiku ya melakukan yang aku bisa dalam artian untuk tidak merepotkan orang, aku bisa ya. Jadi kayak pergi ke toilet, masak sendiri, bersihin rumah dan sebagainya, itu aku sudah bisa lakukan ya. Jadi aku mengucap syukur di situ, karena mungkin dulu-dulunya kurang bersyukur ya. Pada saat kita bisa ke sana ke sini, ini ngurus ini segala macam, itu kayaknya kurang bersyukur ya. Selalu kita mengatakan Tuhan berkat, 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 berkat. Padahal berkat kesehatan itu pun sangat-sangat penting. Ya, seperti aku bilang, untuk apa kalian banyak harta kalian tapi kalian sakit-sakitan? Kalian gak menikmati harta kalian ya. Jadi sehat itu ya, walaupun seperti kita bilang kita makan itu nasi dan garam, atau dengan kerupuk, atau dengan kecap, atau dengan tempe tahu, atau dengan ikan ya, gak selalu daging misalnya. Jadi kita syukuri, yang penting kita sehat ya. Jadi itulah seperti aku bilang tadi, mengucap syukur ya, walaupun di tengah badai ya, angin ribut, permasalahan apapun, kita tetap bersyukur. Kita mengucap syukur, yang penting kita nggak keluar dari perahu itu, artinya kita nggak keluar dari Tuhan Yesus, kita selalu di situ. Ya memang kita khawatir ya, kita memang penuh dengan kecemasan, tetapi kata Tuhan apa? Berdoalah, tenanglah ya. Jadi kalau kita sudah tenang, kita bisa berdoa, kita bisa melihat rencananya Tuhan ke depan sana, bukan di sini ya, ke depan sana. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di sorga, anak-anakmu di sini datang Bapa, mengucap syukur untuk pagi ini. Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat, kami menghirup udara segar, dan badan kami sehat Bapa. Kami ucap syukur Bapa, terima kasih. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Sertai kami, ajari kami Bapa, supaya kami dapat melakukan sesuai turut kehendak-Mu. Dan biarlah kami mengerti Bapa, ajari kami juga untuk dapat memahami
yang Engkau ingin sampaikan ke dalam hati kami masing-masing. Bapa, banyak dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami Bapa, supaya kiranya kami layak untuk dekat-dekat denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Kemudian kita sambung lagi di sini ya. Di sini juga ditulis di Matius, Markus, dan Lukas ya. Jadi aku kasih ayatnya ya, karena di sini semua ceritanya itu sebenarnya sama, tapi ada yang lengkap yang seperti ini dan ini dan ini ya. Kalian bisa baca di Matius 8 ayat 28 sampai 34. Judulnya 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Kemudian di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Judulnya itu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian satu lagi Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi itu 3 ayatnya ya. Aku baca yang di Markus aja. Kalian boleh baca di rumah atau baca di mana aja ya, yang di Matius sama yang di Lukasnya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran.
Jadi itulah kisahnya tadi, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan atau mengusir roh jahat ya. Dan legion itu katanya nama dari si setan-setan itu. Bagaimana dia bilang, kita ini banyak, kata dia. Jadi setannya itu bukan satu ya, setannya itu banyak. Ya banyak itu aku nggak tahu banyaknya berapa. Pokoknya dibilangnya banyak. Jadi kalau mau dibilang itu si setan pun apa? Dia datang sujud ya katanya. Pertama kali Yesus datang ke daerah itu ya, setelah kan mereka yang berlayar dari Kapernaum ke sana ya, waktu setelah angin ribut diredahkan, kemudian mereka mendarat di daerah Gerasa ya. Dan pada saat itu di situ ya, sebelum lagi mereka masuk ke daerah itu ya, masih katanya masih di sekitar terdekat danau tersebut, dan di situ katanya ada pekuburan juga, dan di situ ada orang yang kerasukan setan. Dan di situ orang yang kerasukan setan ini sudah berkali-kali itu dipasung, dirantai ibaratnya ya, tetapi dia itu bisa ngeluarin sendiri gitu, karena ya setannya itu banyak sekali. Dan kalau mau dibilang ya, kuasa setan itu kan di dunia ini ya ada ya. Artinya katanya kan setan itu diberi kuasa untuk di dunia ini. Jadi kita itu sebenarnya kalau mau dibilang hidup itu berdampingan dengan si setan, deket-deketan gitu. Makanya kalau kita nggak dekat-dekat sama Tuhan, kita bisa jadi setan. Alias bisa jadi pengikutnya setan. Jadi kalau kita mau bilang ya, kehidupan ini apalagi kita itu manusia yang punya roh dan daging. Jadi kalau kita memperkuat kedagingan kita, kita itu menjadi anaknya setan. Tapi kalau kita memperkuat roh kita yang roh penurut ya, kita menjadi anaknya Tuhan. Dan kalau mau dibilang ya, orang yang kerasukan setan itu tadi sudah di situ, kalau mau kita ulang lagi, katanya dia sering memukuli dirinya dengan batu. Terus dia sering teriak-teriak. Cobalah kalau mau kita pikirkan. Berarti menjadi anaknya setan itu kan kayak orang gila ya. Jadi ya kalau menurut aku ya, kita di sini bisa melihat perbandingannya. Bahwasanya mengikut si setan itu atau roh jahat itu, kita tuh menjadi seperti gila. Gila dan ya itu tadi, menyiksa diri kita sendiri. Kalau mengikut Tuhan, justru kita yang disiksa orang. Ibaratnya kita yang diperlakukan orang tidak baik, kita yang dihina-hina orang ya, bukan kita yang melakukan itu gitu loh. Jadi, tetapi ingat kekekalan yang terakhir nanti yang di sana. Kalau untuk si pengikut iblis kekal juga, tapi dia di neraka, kekal neraka ya, di neraka. Jadi kalau kita memang sekarang mau menjadi anaknya Tuhan, kita ikuti Tuhan. Kita jangan mengikuti si iblis atau si setan ini. Karena seperti aku bilang tadi, bahkan si orang yang kerasukan ini, dia itu nggak pakai baju katanya. Dia telanjang ya. Kalau kalian baca tuh di 3 kitab itu ya, Matius, Markus, dan di Lukas itu, dia itu teriak-teriak, telanjang, lari-lari ya, terus pukul-pukulin dirinya, badannya. Jadi menurut aku di sini, kalau mau kita menjadi waras ya katanya, setelah Yesus mengusir roh jahat itu, maka si orang itu menjadi waras. Dan kalau mau kita bilang juga sekarang, kalau kita mau waras, kita dekat-dekat sama Tuhan aja. Jangan dekat-dekat sama si iblis. Karena benefitnya dekat-dekat sama Tuhan itu banyak. Kita diberkati, kita jadi orang waras, kita jadi mengasihi, kita jadi orang yang bersuka cita, ya. Kita jadi orang yang kuat. Kuat itu dalam arti di dalam Tuhan. Kalau menjadi orang yang pengikut si iblis ini, apalagi sudah masuk iblis itu ke dalam dirinya, ya, dia menyiksa dirinya. Jadi udah disiksa dirinya, ngomong kotor ya, teriak-teriak, pukul-pukul dirinya ya, telanjang lagi, lari-lari gitu. Jadi banyak sekali kerugiannya. Banyak sekali kerugiannya. Makanya aku bilang di sini, kita yang sekarang yang masih dalam keadaan ibaratnya masih stabil ini ya, kuatkan, tahan, perkuat iman kita di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini itu semakin goncangannya kuat ya. Goncangan semakin kuat, problema, ujian, apalagi keadaan sekarang.
Jadi kita harus banyak-banyak berdoa, kita harus banyak-banyak bersyukur, kita harus banyak-banyak baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya, supaya kita dikuatkan selalu. Karena hari-hari ini akan semakin tak menentu ya. Yang menentu itu cuma Tuhan, kuasa Tuhan, rencana Tuhan, itu yang paling tentu, yang paling pasti. Jadi keadaan ini boleh apa saja terjadi, tetapi kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Kasih Tuhan akan selalu melindungi kita ya. Tidak mudah memang mengikut Tuhan Yesus, tetapi ingat akhirnya, ingat kekekalan yang panjang nanti di sana gitu loh. Dalam arti kita di sekarang aja di sini, kalau kita mengikut si iblis, kita tersiksa katanya. Udah tersiksa dari awal sampai akhir juga tersiksa. Jadi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semua akan ditambahkan kepadamu. Itu sudah janji Tuhan. Kemudian kita juga memohon kepada Tuhan kekuatan bagaimana hari-hari sekarang ini, hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi kalau kita pegang terus firman Tuhan, seperti aku bilang, aku juga nggak gampang mengatakan ini, dalam artian di sini aku juga penuh dengan ujian, masalah dan sebagainya. Tetapi aku bilang sama Tuhan, aku mau dibentuk Tuhan, aku mau turut kehendak-Mu, jadikan aku menjadi anak-Mu yang kuat melewati badai-badai ini ya, silih berganti ya. Tetapi aku mau Engkau bersamaku, itu yang terpenting. Aku nggak mau yang lain-lain, dalam artian kita perlu memang yang namanya pasti ya bekerja lah, bisa belajar bahasa Belanda lah dan sebagainya. Tetapi seperti aku bilang, biarlah Tuhan yang menyertai aku, karena selama bersama dengan Tuhan, hatiku tenang, hatiku bersuka cita, hatiku terhibur, dan tubuhku sehat, semakin kuat. Semuanya yang kurasakan ini hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya yang kurasakan ini hanya berkat dari Tuhan. Hanya namanya saja yang paling aku puja dan aku berikan syukur, berikan terima kasih, karena segala sesuatu di dunia ini itu di dalam tangan Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Jadi seperti aku bilang tadi, bukan hanya doa orang benar aja dijawab, bahkan permohonan si jahat itu kan minta, dia bilang kan, jangan engkau hukum aku, tapi usirlah atau pindahkanlah kami ke babi-babi itu, katanya kan. Tuhan mengabulkan, katanya di situ, mengabulkan. Artinya orang jahat aja dikabulkan permohonannya. Si roh jahat itu pun dipindahkan ke si babi-babi itu gitu loh. Karena kalau kalian baca juga, belum saatnya si setannya dimasukkan ke dalam api neraka. Belum saatnya sekarang. Jadi Tuhan juga mengabulkan. Katanya kan dikabulkan kan? Kabulkan pindah. Artinya si jahat aja dikabulkan. Apalagi kita yang berdoa, yang mengatakan kita anaknya Tuhan. Jadi kita harus pakai itu. Pakai haknya kita sebagai anak Tuhan. Kita bilang, Tuhan, Bapa, aku anakmu, berkati aku. Aku ingin melakukan ini dan itu, kalian ceritakan. Tetapi bukan hanya minta seperti aku bilang. Kalian juga senangkan Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Seperti aku bilang juga tadi, kalau kalian secara detail semuanya, si orang yang kerasukan ini, pertama kali dia lihat Yesus, apa yang dia senangkan dulu Tuhan. Dengan cara apa? Dia sujud menyembah. Ya, si orang ini kan udah dirasuki. Jadi berarti si setan yang menguasai dirinya kan? Pada saat pertama kali dia lihat Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia senangkan hati Tuhan Yesus dulu kan? Dia bersujud dan menyembah Tuhan Yesus. Jadi dia senangkan dulu, dia melakukan, baru dia bilang, pindahkanlah kami ke sana. Kalian kalau mau benar-benar baca firman Tuhan ini, kalian paham atau Tuhan akan membukakan pikiran kalian. Makanya seperti aku bilang, si setan itu takut sekali sama Tuhan. Makanya kalau kita aja anaknya Tuhan, ya, yang siapa ya, orang tua mana yang gak akan mengasihi anaknya? Pasti dikasih anaknya. Tetapi seperti aku bilang, senangkan hati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan akan memberikan. Itu udah janji, itu bukan omonganku, ya. Itu udah janji Tuhan. Makanya dia bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semua akan ditambahkan kepadamu. Janji-janji Tuhan itu pasti ya. Karena kalau aku mau balik, kalian pokoknya udah nonton cerita kehidupan aku ya. Di video itu kalian nonton aja semua bagaimana penyertaan Tuhan terhadap kehidupanku. Makanya aku nggak mau berkata yang ecek-ecek, yang memang itulah kenyataannya. Memang hidupku itu dulu waktu keluarga kami itu memang sangat susah ya. Tetapi bukan sekarang aku bermewah, bukan. Tetapi penyertaan Tuhan itu bahkan sekarang pun ya, waktu aku sakit ya, Tuhan itu bukan meninggalkan aku, dia nggak ninggalkan aku, dia bahkan seperti aku bilang, Tuhan yang operasi aku. Seperti aku bilang, aku merasakan ya, mungkin kalian di sana enggak lah itu dokter. Ya memang dokter secara physically yang operasi gitu ya, tetapi perpanjangan tangan Tuhan ya, karena penyertaan Tuhan. Aku yakin dan aku benar-benar di situ merasakan penyertaan Tuhan. Dan ini seperti aku bilang, aku bukan mendengar, aku bukan membaca, aku bukan melihat, tapi aku merasakan. Makanya aku bilang, aku merasakannya sama seperti Ayub. Penderitaan Ayub lebih besar dari aku, tetapi seperti aku bilang, maknanya itu adalah, tetapi sekarang Tuhan aku merasakannya. Bagaimana penyertaan Tuhan itu gak main-main. Jadi setiap firman Tuhan ini, makanya aku tuh kalau baca itu suka kayak nangis sendiri ya, suka mengingat bagaimana penyertaan Tuhan itu gitu. Jadi Tuhan itu nggak main-main. Makanya kalau bagi kalian yang di sana itu, kalau kalian lagi punya masalah, kalau kalian punya lagi, aduh Tuhan nggak kuat gitu, nggak apa-apa, berdoa aja sama Tuhan, berdoa. Terus kalian doa terus. Kalian kalau sanggup, kalian berpuasa ya. Karena puasa kan juga ada yang namanya dibilang kayak puasa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 hari gitu ya. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego misalnya katakanlah itu jadi kayak vegetaris ya. Kalian nggak makan daging, nggak makan ikan, kalian cuma makan sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Ya kalian mungkin nasinya kalian ganti nasi merah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting apa aja yang kalian bisa. Jadi kalau kalian udah mulai tahap-tahapnya, kalian coba ke puasa Daniel yang 21 hari tanpa makan daging juga ya, itu sama kayak vegetaris ya, vegetarian lah katakan seperti itu ya. Nah kalian coba di situ, kemudian kalian lanjut lagi untuk berpuasa yang 1 harian itu dari jam 6 sore hari ini sampai besok jam 6 sore. Kalian doa di situ ya, permohonan, karena seperti kalau kalian baca di Alkitab ini semua ya, bahkan Raja Daud sendiri ya, dan kalau mau dibilang juga ada puasa Esther ya, pada saat bangsa mereka mau dimusnahkan ya, dia berpuasa itu 3 hari loh, tanpa makan, tanpa minum ya. Jadi dia itu padahal ibaratnya katakanlah dia itu udah dibilang ratu ya, seorang ratu. Kita manusia biasa, kayak aku orang biasa gitu. Jadi dia aja ratu, tapi dia berpuasa, dia merendahkan diri. Bagaimana dengan kita? Kita yang nggak siapa-siapa ini, bukan ratu, bukan artis ya, bukan ini dan itu gitu loh. Masa kita nggak mau melakukan yang bahkan lebih baik dari itu? Jadi kalau kita mau diangkat Tuhan lebih tinggi lagi, rendahkan dirimu ya, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena kalau sudah Tuhan yang mengangkat kita, itu nggak main-main. Dan tidak akan ada orang yang bisa, seperti dibilang di Alkitab itu, kalau sudah Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Maka dari sekarang aku bilang, cari Tuhan, berdoa pada Tuhan, baca firman-Nya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena dengan itu, kita bisa dekat-dekat dengan Tuhan, dan Tuhan berkenan dengan kita. Bagaimana Tuhan mau berkenan dengan kita kalau kita pun gak pernah berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan itu bukan hanya sebatas kita ke gereja dengan firman Tuhan atau apa, tapi seperti aku bilang, hidupi firman Tuhan, lakukan. Karena dibilang Tuhan kan sudah jelas di situ. Orang yang layak bagiku itu, atau yang masuk kerajaan surga itu, bukan yang menyeru-nyerukan nama Tuhan, 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 tetapi dia yang melakukan. Jadi Tuhan itu yang paling utama itu melakukan firman Tuhan. Bukan hanya kita baca-baca doang ya, tapi nggak kita lakukan gitu, bukan. Jadi yang melakukan ya. Jadi biarlah ini menjadi perenungan kita ya. Kalau kalian benar-benar baca firman Tuhan itu, esensinya itu pasti kalian bisa dapat banyak sekali ketukan itu ya. Jadi sebelum kalian meminta sesuatu, kalian seperti aku bilang, senangkan hati Tuhan. Setan aja tahu menyenangkan hati Tuhan ya. Seperti yang tadi dia langsung sujud.
pada saat dia langsung lihat Tuhan Yesus, dia langsung sujud. Makanya Tuhan mengabulkan, pindahkan aku, jangan siksa aku, katanya. Ya, jadi masa kita yang udah anaknya Tuhan, kita nggak ambil haknya itu, langsung dong berdoa sama Tuhan, lakukan firman Tuhan, baru kita bilang Tuhan berkati ini. Seperti itu. Kalau kita nggak lakukan firman Tuhan, kita nggak menyenangkan hati Tuhan, kita minta-minta terus, itu apa namanya? Kalian jawab sendiri dalam hati masing-masing ya. Biarlah itu menjadi perenungan, dan kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur, berterima kasih Bapa pada saat ini. Anak-anakmu di sini Bapa datang mengucap syukur Bapa. Berterima kasih Bapa atas kuasa-Mu, atas berkat-Mu kepada kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Bagaimana Engkau mengusir roh jahat, legion itu, di mana legion itu banyak sekali setan-setan. Dan hanya Engkau berfirman saja, mengatakan, memerintahkan untuk keluar, dan dia pun takut sekali. Bapa, kami di sini anak-anak-Mu sangat lemah. Begitu banyak permasalahan dalam kehidupan ini. Gelombang yang besar, Bapa, angin ribut kadang-kadang. Begitulah kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Engkau sanggup Bapa memulihkan kehidupan kami. Dari yang tidak apa-apa menjadi berkat. Dari yang susah menjadi diberkati. Dari yang kami tadinya juga nggak bisa melakukan ini dan itu, tetapi Engkau membuat kami bisa. Bapa, sempurnakan doa anak-anak-Mu di sini. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk selalu dekat dengan-Mu. Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalian kalau punya komen atau kalian punya tanggapan, kalian boleh tulis di komen ya. Kita sama-sama berbagi. Dan mungkin kalian ada yang mau tambah-tambahan lagi supaya di video ini mungkin apa yang aku buat, kalian juga boleh ya. Tuhan memberkati. Amin.